Ibu, aku lapar sekali. Adik, adik, jangan mati, nak. Aku bereinkarnasi. Sekarang tahun 1971. Nenek yang pilih kasih di kehidupan lalu. Memberikan semua poin kerja keras keluarga kami. Untuk paman-paman yang malas dan hanya makan. Dan aku, karena tidak cukup makan, tidak bisa melewati masa kelaparan. Di kehidupan ini, aku harus membawa ibu dan kakak keluar dari kehidupan seperti ini. Bagaimana caranya? Ya. Kenapa aku tidak punya apa-apa setelah bereinkarnasi? Selamat, sistem ruang mata air spiritual berhasil diaktifkan. Haha. Ini mata air spiritual ruang dimensi. Merendam apapun di mata air ini akan memberikan hasil yang tak terduga. Benarkah? Aku harus mencobanya. Tapi aku tidak punya apa-apa. Mau coba pakai apa? Ah. Huh. Apa ini? Setelah meminum pil ini, Inang akan memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, membantu mengobati demam pada Inang. Benarkah? Kalau begitu, aku mau coba. Wah, aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Sekali pukul bisa membunuh seekor sapi. Tenang, tuan rumah. Hei, sistem. Tadi aku menukar sehelai rambut dengan sebutir pil kekuatan. Kalau aku punya rambut panjang sekepala penuh, lalu kumasukkan semua. Bukankah aku bisa menukar banyak telur? Telur Anda itu barang bagus. Aku mau telur, hei. Ada apa? Kenapa sistemnya tidak memberi apa-apa? Tuan rumah hanya bisa menukar barang yang sama. Di sumber kebajikan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Mengingatkan tuan rumah. Anda punya 100 telur di rumah. Cepat cari di dapur. Sial. Ini anak bungsu paman. Cucu kesayangan nenek. Ngapain kamu mengendap-endap di depan dapur? Ngapain? Kenapa lari lihat kakak? Kenapa kamu merasa bersalah? Aku tidak. Oh, kulihat tadi kamu menjilat bibir. Pasti kamu curi makan telur, kan? Omong kosong. Keluarga kita sangat miskin. Mana mungkin aku makan telur? Kayaknya kamu sudah gila pengen makan telur. Lepaskan aku mau pergi ke ladang. Panennya sudah dekat. Mungkinkah tadi di mulut King Shu bukan telur, melainkan jagung? Lagi pula di zaman ini, bisa makan sampai kenyang saja sudah bagus. Barang mewah seperti telur. Mungkin gaya nenek kasih tahu King Shu. Tidak, tadi gerak-gerik Chen King Shu. Melihat Kak lari. Kenapa? Kamu merasa bersalah? Aku tidak. Pasti ada sesuatu. Hantu. Telurnya pasti disembunyikan di lemari ini. Untung aku sudah makan pil tenaga. Aku bisa dengan mudah membuka kunci ini. Ya ampun. Aku membawakan kalian air. Anak ini demam. Kenapa masih membawakan air? Xiao Mei sangat berbakti. Kamu patut bersyukur. Di brigade kita ini banyak sekali gadis. Tapi aku paling suka anakmu. Cantik dan penurut. Hahaha, aku tidak akan diam-diam senang. Aku senang secara terang-terangan. Hahaha, ayo, minum air dulu. Kebetulan aku juga mau istirahat sebentar. Baiklah, kalau begitu aku pergi minum air. Tunggu aku kembali, kita lanjutkan lagi. Baik, sana pergi. Ayo, kita minum.
Kakak, kakak kedua, ketiga, cepat ke sini. Ah, memang adik kecil yang baik pada kita. Ayo, minum, ayo. Tubuh Chen Qingyi benar-benar seksi. Memikirkan apa? Lausi. Seksi apanya? Mukanya seperti siluman rubah. Tidak ada dada, tidak ada pantat. Ditiup angin saja langsung tumbang. HMPH, nanti juga membusuk di rumah. Hehehe, sudah menikah pun tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Suami sampai menelepon ibunya 8 kali sehari. Cantik juga tidak ada gunanya. Wanita seperti ini tidak boleh dinikahi. Lalu bagaimana? Coba ulangi lagi. Aku tidak bilang apa-apa. Kenapa? Berani kau memukul anakku? Pukuli dia sampai babak belur. Habisi dia. Pukuli sampai mati. Aduh. Aduh, panas sekali. Apa adik sudah turun panasnya? Malah lari ke sini bawakan air. Biar abang lihat. Sudah, Bang, aku sudah turun panas. Tidak usah diraba lagi. Bukankah kamu datang bawa air? Kenapa bawa keranjang ke sini? Ini barang bagus. Aduh, telur, telur. Aduh, lama sekali aku tidak makan telur. Aku sampai lupa rasa telur itu seperti apa. Aduh. Matang atau mentah? Ya, coba kulihat. Ya ampun, matang. Ternyata ini rasa telur rebus. Sudah lama sekali, enak sekali. Penuh dengan aroma lembut di mulutku. Kalian berdua waktu ulang tahun-tahun lalu, baru saja makan telur. Lihatlah betapa lahapnya. Seperti anak kecil. Ibu juga makan. Enak, Bu. Enak? Di zaman seperti ini. Bisa makan sebutir telur. Itu sudah seperti barang mewah. Semua diambil ayahku yang brengsek itu. Seharusnya Futuan bisa membuat keluarga kita hidup tanpa kekurangan. Malah meninggalkanku. Xiao Mei, nak, kamu juga makan. Tidak usah, aku sudah makan. Sudah kenyang, sudah kenyang. Oh, iya. Nak, dari mana kamu dapat telur sebanyak ini? Kalau dihitung dengan yang kumakan dan kakakmu, ada 20 butir lebih. Telur-telur ini. Semuanya dari rumah kita. Apa? Tidak mungkin keluarga kita semiskin ini. Bagaimana mungkin ada telur? Ibu, apa ibu ingat? Lemari terkunci kita. Ingat, itu dikunci oleh nenekmu. Dia bahkan melarang keras. Siapapun membukanya. Siapapun yang membukanya akan dihukum. Aku sudah membuka lemari itu. Telur ini dari sana. Aku beritahu kalian, ada 100 telur di lemari itu. Ah, aku sudah merebus semuanya. Apa maksudmu? Nenekmu menyimpan 100 telur di sana. Benar? Nenek benar-benar menyembunyikan telur. Aduh, itu agak tidak masuk akal. Nenekmu setiap hari makan makanan yang buruk. Kalau memang ada telur, seharusnya sudah dikeluarkan dan dibagi-bagikan. Itu hanya pura-puranya. Sebenarnya, telur itu semuanya untuk cucu laki-lakinya yang gemuk. Chen Qingshu. Di keluarga besar ini, hanya keluarga kita yang miskin, tidak mampu makan telur. Mereka itu, entah sudah mencuri berapa banyak makanan enak. Aku merasa ini terlalu kacau. Ibu, aku percaya pada adik kecil. Nenek memang dari kecil lebih sayang pada Chen Qingshu. Makanan enak selalu didahulukan untuknya. Kita tidak dapat apa-apa. Aku tahu nenek lebih sayang kamu. Tapi menyembunyikan telur sebanyak ini, aku, aduh. Kenapa kakak kedua tidak kelihatan? Kenapa kakak kedua tidak kelihatan? Oh, tadi waktu kerja. Kakak kedua paling jauh dari kita. Mungkin dia tidak dengar. Oh, kalau begitu aku panggil kakak kedua makan telur. Kalian masih istirahat di sini. Kakak kedua kalian. Di sana sampai berdarah-darah. Apa? Hahaha. Mulutnya Qian Honging itu memang ember. Ngomong apa lagi? Sih, sampai Chen Qingbai semarah itu. Sudah dipukuli babak belur. Tapi mukanya masih menyimpan dendam. Apalagi yang bisa diomongkan. Qian Honging itu memang mulutnya ember. Diam-diam mengumpat Chen Qingbai. Pasti ketahuan sama Chen Qingbai. Aduh.
Pukul dia untukku, nak. Hajarlah dia sampai babak belur. Pukuli dia sekeras mungkin sampai mati. Berikan dia pelajaran yang setimpal. Wah, bukankah itu anak kedua dari keluarga istri kedua? King Bai. Kenapa dia dipukuli oleh anak kepala desa? Ya. Wakil kepala desa ini benar-benar membuat masalah. Keluarga kepala desa tidak mungkin bisa dilawan. Ayo, ayo, kita pura-pura tidak melihat apa-apa. Jalan, jalan, jalan. Sialan, berani sekali kau menindas anakku. Kau berani menindas anakku. Sang Honging, kau berani memukul anakku. Kubunuh kau, kubunuh kau. Ibu hebat sekali. Ah, 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 ah. Kau berani memukul anakku. Hentikan, hentikan semuanya. Anakku, jangan berkelahi. Mereka berdua anak kepala desa. Jangan sampai terluka parah. Nak, aduh. Akhirnya reda juga. Yang tidak berkepentingan, kerja. Ngapain nonton? Mau kehilangan kungfu? Hah? Tidak apa-apa. Ayahmu datang. Coba jelaskan kenapa tiba-tiba berkelahi. Suamiku, akhirnya kau datang. Anak kurang ajar ini yang mulai duluan. Jaga bicaramu. Bicara boleh bicara. Kenapa malah menghina? Aku cuma ingin tahu. Apa yang terjadi? Komandan Wu, biar saya saja yang bicara. Istrimu ini mulutnya ember. Mengutuk adikku tidak akan laku. Mulutnya kotor. Kalau itu putrimu, apa kau bisa diam saja? Tentu tidak. Tapi dia, kan gak boleh menampar wajahku juga. Diamlah. Mengutuk orang di belakang. Chen Qingyi itu mulutnya ember. Kerjanya ngomongin ini dan itu. Kalau bukan karena aku, ini kepala desa. Mulutmu itu sudah dirobek orang dari dulu. Wu Youde, kamu itu suaminya siapa? Sih. Jangan lupa kamu itu numpang hidup di rumah istri. Kamu malah berpihak ke orang luar. Ya, aku nggak peduli lagi. Hari ini aku dirugikan. Keluarga mereka harus mengganti rugi padaku. Memang Zhao Xiaomei itu istriku. Tapi, kalian duluan yang memukul. Lihat, apa yang kalian lakukan pada istri dan anakku. Secara moral. Setidaknya kalian harus memberi kompensasi. Jika tidak, akan kukurangi poin kerja. Seluruh keluarga kalian. Kalian akan bekerja sia-sia selama setahun. Kamu ini. Nak, sayang. Kamu kenapa? Jangan bikin ibu takut. Kamu kenapa? Ibu cuma mengutuknya sedikit di belakang. Apa jangan-jangan terkabul? Dia terlalu lemah kena kutukan. Kalian, anak pertama, kedua, ketiga. Cepat gendong adik kalian. Cari Pak Tua di rumah lama. Lihat apa yang terjadi. Ibu jangan cemas. Kami akan segera membawa adik ke sana. Tunggu saja. Aduh. Dasar pemboros. Kalau Chen Qingyi sampai terjadi apa-apa, kalian semua akan ikut bertanggung jawab. Lalu, bagaimana ini? Aku juga tidak menyangka akan jadi begini. Bagaimana kalau kita ganti rugi dengan beberapa telur? Kau pikir mengganti beberapa telur bisa menyelesaikan masalah? Kalian berdua diam-diam ikuti. Dan cari tahu di ruang kesehatan. Lihat situasinya. Baik. Cepat pergi, cepat. Cepat. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Sebenarnya aku tidak apa-apa. Aku hanya berpura-pura. Kenapa pura-pura? Iya, kalau tidak pura-pura. Wu Youde pasti potong poin kerja kita. Makanya, aku punya ide cemerlang. Bertindak duluan. Kamu memang pintar. Tahu tidak, ibu tadi hampir jantungan. Hehe, kalau begitu sekarang, tidak perlu ke dokter, kan? Tetap harus, ini sandiwara. Harus total. Karena kita sudah di sini. Biar kamu lihat baik-baik. Ayo, jalan. Pak Zhai, tolong periksa, ada apa dengan putriku? Tadi waktu kerja di ladang, Qian Honging itu memarahi putriku, mengutuk putriku, dan memukul putraku. Lalu putriku pingsan. Aduh, Qian Honging ini mulutnya memang jahat. Waktu itu tanpa alasan juga memarahiku. Aduh, saking kesalnya, aku sampai tidak makan 3 hari 2 malam. Ini pasti karena khawatir Nona Qingyi kenapa-kenapa. Diam-diam mengikuti, ya, akan kuberi kalian pelajaran. Hai. Fisikmu terlalu lemah. Amarah naik ke kepala. Terlalu sedih. Tenaga terkuras. Marah sampai sakit. Harus makan yang enak untuk memulihkan diri. Kalau tidak, bisa gawat. Kalau begitu, Dr. Zhai, sebaiknya saya makan apa untuk memulihkan diri? Tentu saja daging. Yang terbaik adalah ayam betina tua. Kondisi tubuhmu memang lemah. Apalagi sakit karena ulah Qian Honging.
Kalau tidak makan yang enak, mudah jadi penyakit kronis. Minta ganti rugi pada Qian Honging saja. Penyakitmu ini karena dia yang menyumpahi. Baik. Sepertinya, ibu benar-benar membuat Chen Jingyi sakit. Ya, aduh. Ayo, cepat beritahu ayah dan ibu. Cepat gunakan ayam betina untuk meredakan masalah. Ayo, ayo. Loh, kenapa pintunya terbuka? Aduh, di mana telurku? Kemana perginya telur-telur ini? Ah, aduh. Ya Tuhan. Siapa gerangan yang kurang ajar ini? Mencuri telur-telurku yang harum ini. Padahal aku sudah mengumpulkannya hampir Ibu, ada apa? Aduh, dan ku hilang. Dan hilang. Ah, 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 ah. Ibu, apa ibu salah ingat tempatnya? Nenek, apa mungkin paman kecilku pulang hari ini dan mengambil telurnya? Pamanmu, dia sama sekali tidak pulang hari ini. Lalu, kemana perginya semua telur itu? Tidak mungkin tiba-tiba terbang begitu saja, kan? Nenek, jangan-jangan nenek sendiri yang diam-diam memakannya. Nenek, jangan-jangan nenek sendiri yang diam-diam memakannya. Dasar anak nakal. Omong apa kamu? Memangnya perutmu sebesar apa? Sampai bisa makan sebesen telur. Ya sudah, kalau tidak mencuri, ya tidak mencuri. Marah kenapa sih? Aduh, Bu, kenapa ibu memukul anak itu? Dulu sudah kubilang, ibu menyimpan banyak sekali telur. Cepat rebus dan makan. Malah pelit, tidak mau membiarkan kami makan. Nah, kan, hilang semua, tidak tahu dicari kemana. Ini, salahku. Malah menyalahkanku. Kau mau membuat ibumu ini mati karena marah, ya? Ayah. Telurnya hilang. Kami juga tidak tahu siapa yang mencuri. Lagi pula tidak akan ketemu lagi, kan? Cepat masak, ya. Aku sudah bekerja seharian ini. Sudah hampir mati kelaparan. Masak apa? Tadi pagi kamu makan 3 kue jagung. Semangkuk bubur, kemana perginya? Kenapa lapar secepat ini? Kamu. Aduh. Ipar, dari mana dapat ayam ini? Sini, biar ku bantu bawakan. Mau apa? Aku cuma mau bantu pegang. Menimbang berat ayam ini. Kita kan keluarga. Kenapa curiga padaku? Aduh, Ipar. Kita sudah lama tidak makan ayam. Ayam betina ini kamu beli? Atau nemu dari tempat siapa? Ini dari kepala desa. Yaudah, sebagai ganti rugi untuk Bibi. Wah, ganti rugi dari kepala desa. Kenapa bisa begitu? Apa kalian membuat kepala desa marah? Nenek, kan tahu apa yang terjadi pada kami. Kenapa bertanya lagi? Ayam betina ini bagus. Simpan saja untuk bertelur. Nona Zhai, tabib itu, bilang, Bibi lemah. Harus dipulihkan dengan ayam betina tua. Kalau begitu, biar aku yang masak. Kita semua makan bersama. Tidak bisa, Nenek. Ayam betina tua dari rumah kepala desa ini. Katanya, hanya untuk Bibi seorang. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Kalau tidak, kepala desa akan marah pada kita. Silakan, kalian makan saja. Anak-anak, ayo pergi. Bu buatkan ayam untuk kalian. Baik, Ibu, baik. Ayam sebesar itu. Chen Qingyi makan sendiri juga tidak takut kekenyangan. Ibu, bagaimana kalau kita makan ayam juga malam ini? Makan apa? Ayam itu pengganti rugi dari kepala desa untuk Qingyi. Boleh dimakan? Kalau kamu benar-benar ingin makan, tunggu saja. Sampai kamu juga dipukuli keluarga kepala desa. Nanti saja. Kita kan juga punya ayam. Potong satu untuk dimakan. Ayam itu untuk bertelur. Bukan untuk dimakan. Nah, kakak Qingyi MU sedang masak ayam di dapur. Kamu mau makan? Mau. Kalau begitu, pergi ke dapur minta ke kakakmu. Aku lapar, aku mau makan daging. Daging, makan ayam yang harum. Aha. Haha, kamu makan apa? Sih, ayam itu pengganti dari kepala desa untukmu. Untuk Kak King. Kamu jangan makan, ya,
Anak ini terus merengek minta makan. Aku tidak percaya. Kalian tega melihat anak ini menangis terus. Nanti kalian bagi dagingnya untuk anak ini. Aku juga bisa ikut mencicipi. Kak, aku mau makan daging. Ayamnya belum matang. Kamu mau makan telur? Kakak ambilkan telur buat kamu. Mau? Mau. Aku boleh makan berapa? 1 kayaknya kurang. 6 cukup. Aku bisa langsung makan 6 telur. Asyik, aku mau makan telur. Haha. Nak, kita nggak punya telur di rumah. Kamu antar air ke ladang, ambil telur-telur itu. Itu masih aku simpan di tanah, belum diambil. Lagi pula, jumlahnya tidak sampai 6. Adik kecil, kan? Telur di dapur. Hampir habis kita makan. Tidak cukup? Ya. Kenapa aku tidak kebagian telur? Waktu itu kamu sibuk berkelahi. Mana sempat makan? Tapi, aku sisakan 3 untukmu. Tapi adik kecil mau kasih Kingshu buat menyumpal mulutnya. Kalian lupa apa yang sudah kubilang. Nenek menyembunyikan 100 telur di lemari. Sudah kurebus semuanya. Masih banyak sisanya. Aku ambil semuanya. Sekalian menyindir nenek. Oke, boleh. Dasar, tukang makan. Tunggu, kakak ambilkan telur untukmu. Haha. Sistem. Telurku masih ada di ruang dimensi, kan? Tersimpan dengan baik. Apakah Inang mau mengambilnya? Ah, jangan terburu-buru. Aku mau masuk ke ruang mata air spiritual. Melihat-lihat. Barang apa lagi yang bisa ditukar dengan telur? Huh, huh. Ini minyak wijen harum produksi sistem. Bagus sekali. Di zaman yang kekurangan sumber daya ini, minyak wijen jauh lebih berharga daripada telur. Untuk membeli sebotol minyak wijen di koperasi, selain kupon minyak dan biji-bijian, kita juga harus menggunakan koneksi. Mua sistem. Ini barang bagus. Aku sangat menyukainya. Baiklah, antarkan aku keluar. SST. Permisi. King Li ini, dari mana dia dapat telur? Kok dia bisa punya telur? Mungkinkah keluarga istri kedua hidup lebih baik di belakangku? Itu telurku. Wah, banyak sekali telurnya. Ini, buat kamu. Kakak tidak bohong, kan? Ini. Hehe. Mana telurku? Nenek, jangan terburu-buru. Semua kebagian. Ini, punya nenek. Cepat makan, enak banget. Aku baru saja merebusnya pagi ini. Semuanya matang. Ini telur rebus. Kalau begitu, aku mau makan sekarang. Hihihi. Bibi kecil memang baik. Haha. Cucu kesayanganku. Jatah kakek, boleh aku duluan. Perut kakek sudah keroncongan nih. Haha. Haha. Baik, kakek. Aduh, hahaha. Nona, sekarang giliranmu membagi telur untuk kami, kan? Mau. Kau tidak mungkin tidak membaginya untuk kami, kan? Mana mungkin? Aku bukan orang yang makan sendiri. Mana mungkin? Aku bukan orang yang makan sendiri. Haha. Hahaha. Enak sekali. Adik, kamu terang-terangan sekali makan telur. Tidak takut nenek marah besar. Tenang saja, nenek pasti menelan kekecewaan ini. Dia pasti kalah. Siapa suruh dia tidak membiarkan kita makan? Sini, kakak kedua, makan yang banyak. Adik baik sekali padaku. Ah, nenek.
Kenapa nenek tidak makan telur? Masih banyak, loh. Nanti dibagi ke saudara-saudara setelah mereka pulang. Biar mereka juga kebagian. Dasar anak nakal. Siapa yang izinkan kamu sentuh telur nenek? Kamu pencuri. Berani-beraninya kamu mencuri telur nenek. Nenek, kalau nenek ngomong begitu, salah. Aku kan niatnya baik, mau bagi-bagi telur. Kenapa malah dibilang pencuri? Ember enamel itu. Dan telur sebanyak itu di dalamnya. Semuanya nenek sembunyikan di lemari. Pantas saja menghilang. Ternyata kamu yang mencuri. Bahkan telur-telurnya sudah direbus. Ah iya ya. Apa kamu tidak punya malu? Dasar kau, cengkingi. Kau sampai melakukan perbuatan hina seperti ini. Hei, aku harus meluruskan ini. Aku tidak mencuri telur apapun. Pagi tadi, aku melihat Chen Qingshu keluar dari dapur. Ada kuning telur di sudut bibirnya. Saya langsung lari ke dapur dan lihat. Ternyata pintu lemari itu tidak tertutup. Begitu saya buka, isinya penuh dengan telur. Ada sekitar 100 butir. Nenek, kenapa nenek sembunyikan telur sebanyak ini? Kenapa tidak dikeluarkan untuk dimakan semua orang? Atau jangan-jangan tidak mau diberikan ke keluarga kami? Atau jangan-jangan tidak mau diberikan ke keluarga kami? Tidak ada maksud seperti itu. Karena tidak ada maksud begitu. Aku akan ambil telur-telur ini dan merebusnya. Untuk dibagi-bagikan. Memangnya ada masalah? Tidak ada masalah. Hei. Kamu makan sesuatu tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ya, nenek susah payah mengumpulkan sepiring telur. Malah dihabiskan orang lain begitu saja. Nek, aku. Mana aku tahu kakinya akan tahu. Jangan pukul pantatku lagi. Sudah. Ini semua salahmu. Kenapa malah menyalahkan anak-anak? Dulu juga sudah kubilang. Jangan simpan telur sebanyak itu. Bagi-bagikan saja ke semua orang. Kamu selalu meremehkan Xiang Mei dan Bibi King. Nah, kan, telurnya ketahuan. Mau ditaruh di mana mukamu? Dasar tua bangka, malah menyalahkanku. Salah siapa kalau bukan salahmu? Ibu terlalu pilih kasih. Ada makanan enak, tidak dibagi ke keluarga mereka. Aku lihat cucu Bibi King memang bagus. HMPH. Aku mau pulang tidur dulu. Baik, Bu. Kalau Qingshu salah, kami bawa pulang dan didik sendiri. Betul. Benar. Kami bawa pulang dan didik sendiri saja. Jadi, perasaan ini hanya salahku seorang. Dulu waktu aku kasih kalian makan daging, kalian semua lupa. Adik kecil hebat sekali. 2 kalimat membuat nenek tidak bisa berkata apa-apa. Itu karena dia merasa bersalah. Bagaimana, Bu? Aku tidak salah, kan? Memang nenek menyembunyikan sesuatu. Dulu aku percaya. Dulu aku selalu mengira keluarga kita ini. Dulu hidup kita lebih miskin dari yang lain di desa. Sekarang sepertinya cuma keluarga kita yang miskin. Mulai sekarang ada aku. Hidup keluarga kita akan semakin baik. Ayo kita potong ayam. Oke, benar. Potong ayam. Wah. Enaknya. Adik, makan duluan. Kalian makan duluan. Ayo, cepat makan. Nak, jangan sungkan begitu. Enak. Kalian cepat makan. Hehehe. Tunggu sebentar. Tetesan apa ini? Kalian cium saja, nanti juga tahu. Wanginya. Ini minyak wijen. Ya ampun, Nak. Kamu dapat minyak wijen ini dari mana? Ini, kan minyak makanan. Barang berharga yang tak bisa dibeli dengan kupon. Oh, nenek yang menyembunyikannya. Dulu aku pernah menemukannya. Nenek tidak tahu. Jangan bilang-bilang. Ya. Tidak bisa dijelaskan. Ya, ini ditukar dari mata air pahala sistem. Bahkan jika aku jujur, kamu dan kakak-kakakmu pasti tidak akan percaya. Anakku, kau lebih nakal dari kakak-kakakmu. Tapi ibu suka sifat seperti ini. Nanti kalau sudah menikah, tidak akan rugi. Bagus sekali. Nanti, ibu dan kakak-kakak harus makan enak setiap hari. Oh, iya. Nanti, untuk kakak ketiga, kita ambilkan semangkuk daging ayam. Kita antarkan ke kakek, ya. Tapi,
Waktu diantar, bilang ke mereka, semangkuk ayam ini hanya untuk kakek. Adik, kau licik sekali. Kakek memang tidak pernah mengurus kita. Tapi dia juga begitu ke orang lain. Kakek memang tidak peduli apapun. Jadi, kirim semangkuk ayam. Juga sebagai tanda bakti kita. Aku setuju. Baik. Tambahin ceker ayam, ya. Biar kelihatan banyak dagingnya. Oke. HM. Nak, apa nggak sebaiknya kita begini? Kalau nenekmu lihat, bisa marah besar. Aku sengaja melakukan ini untuk dia. Dia duluan yang menyembunyikan 100 telur itu. Kenapa kalau kita kirim sedikit daging ayam? Oke. Betul. Kalau begitu, sekarang kita antarkan ke dia. Oke, pelan-pelan ya. Wah, cucu-cucu. Kalian berdua kok datang. Kakek bawakan semangkuk ayam. Aduh, hehehe. Kakek makan pakai sumpit, enak sekali. Cucu-cucu memang berbakti, hahaha. Cuma semangkuk ini, Ah, maaf ya, nenek. Kami sekeluarga juga jarang makan daging. Makannya cepat, tinggal semangkuk ini. Jadi, saya bawakan untuk kakek. Hei, kalian berdua. Hehe. Cobalah sedikit bakti dari cucu perempuanmu ini. Tidak mau. Tidak mau. Dia, gadis yang belum dewasa itu. Film. Dia sengaja membuatku kesal. Kalau tidak mau makan, jangan dibuang. Ini daging, loh. MMM. Ini daging ayam. Ayah, enak. Boleh aku makan kulit ayamnya sedikit? Mana ada daging yang tidak enak? Bahkan kentangnya pun enak sekali. Hai, ayah. Kingi dan Kingbai. Kedua anak ini tidak berbakti. Daging ayam yang mereka berikan padamu, isinya kulit semua. Ceker ayam dan sebagainya. Tidak ada dagingnya sama sekali. Omong kosong, waktu kamu makan ayam. Sepotong tulang pun tidak pernah kuberikan. Pergi, sana minggir. Jangan ganggu aku makan daging. Ayah, Chang Jiang tidak bermaksud begitu. Lalu maksudmu apa? Kalau kalian sekeluarga memang berbakti, belikan saja aku ayam. Biar aku makan setiap hari. Kalau ibumu itu, dia sudah bilang tidak mau makan. Ayah, aku mana punya uang untuk beli ayam. Uangnya kan ada di celengan rahasia ibu. Omong kosong. Apa sih? Celengan rahasia apaan? Sudah malam begini. Kembali istirahat saja. Jangan membuat keributan di sini. Ibu, kalau ibu punya uang, belikan kami ayam untuk memanjakan lidah. Aduh. Kakek, silakan makan pelan-pelan. Kami duluan masuk ke kamar. Ya, baik. Oh iya, ibu. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali kita tidak makan ayam. Ya, kita beli ayam juga. Yuk, buat dimakan. Makan, bisanya cuma makan aja. Tahunnya cuma makan ayam. Suamimu kan ada, pulang aja makan di rumah. Paman keempat, aku lagi nyuci baju. Kenapa paman lihatin aku terus? Kebetulan paman keempat pulang. Tolong gantungin bajuku. Ya, HMPH. Kamu ngapain? Sih, kerja di pabrik doang, kan? Sombong sekali. Kenapa kau lempar bajuku? Jangan keterlaluan. Kaulah yang mencuri. Kau rebus semua telur nenek, kan? Iya, memangnya kenapa? Berani sekali kau. Nenekmu susah payah mengumpulkan telur. Kau rebus semuanya. Kau mau bikin onar? Ya, tunggu saja. Akan kulaporkan ini pada ayahmu. Biar ayahmu menghukummu. Gadis ingusan ini. Silakan, cepat beritahu dia. Aku malah senang. Lagi pula, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku juga ingin menagih hutang padanya. Aku beri kau 3 hitungan. Ambil pakaianku, cuci bersih dan keringkan. Hei yo. Berani melawan paman keempatmu. Ayahmu tidak di rumah, jadi kamu merasa bebas berbuat seenaknya. Tidak tahu menghormati yang lebih tua? Ya, kalau begitu, aku akan mewakili orang tuamu. Untuk memberi pelajaran pada gadis kecil berambut pirang ini. Hei, lepaskan. Dasar anak nakal. Hei.
Mau memberontak? Ya, lepaskan, atau paman keempat akan bertindak. Sakit sekali. Cepat lepaskan aku. Kau mau memberontak? Ya. Berani melawan paman keempatmu. Lepaskan dia. Kuda yang santai. Paman yang sombong. Apa kau pikir aku ini orang lemah? Kalau kau berani membuliku lagi, aku tidak akan sebaik ini. Astaga, kau benar-benar tidak tahu aturan. Aduh, haha, aduh. Dahlah, Lau Si sudah dewasa. Jangan marah pada anak keluarga Lau Er. Anggap saja dia tidak ada. Hari ini juga bukan akhir pekan. Seharusnya, paman keempat sedang bekerja di pabrik. Tiba-tiba pulang. Tidak mungkin. Hanya karena sepiring telur. Pasti ada hal lain. Kedap suaranya bagus sekali. Tidak bisa dengar apa-apa. Sistem, adakah cara untuk membantuku? Tuan rumah hanya bisa melalui mata air pahala. Coba lihat, bisa dapat barang bagus atau tidak. Oke, tunggu aku siapkan barang yang bisa ditukar. Aku sudah siap, masuk ke ruang dimensi. Ah, abu-abu semua. Ini apa? Tuan rumah tidak bisa lihat sendiri. Ini sistem semen. Kau mempermainkanku. Apa gunanya benda ini untukku? Semen bisa untuk membangun rumah. Kamu benar. Tapi, hanya dengan semen saja tidak bisa membangun rumah. Aku tidak akan mempermasalahkan itu dulu. Lihat yang lain. Bisa dapat barang bagus apa? Selamat, tuan rumah. Mendapatkan 10.000 batu bata merah. HM. Aku tidak butuh membangun rumah sekarang. Berikan aku barang bagus yang lain. Ah. Selamat kepada pemilik sistem. Mendapatkan 10 ton pasir silang. Semua bahan untuk membangun rumah sudah lengkap. Berikan sesuatu yang lebih berguna dong. Aduh, aku butuh sesuatu yang bisa diam-diam mendengarkan. Nenek dan paman keempatku mengobrol. Ah. Selamat kepada pemilik sistem. Berhasil mendapatkan dari mata air pahala. 1 kartu pengalaman menguping pembicaraan. 1 kartu coba menghilang. Setelah kartu coba menguping digunakan. Waktu efektifnya 5 menit. Dalam radius 100 li. Apapun yang ingin didengar pengguna, semua percakapan bisa didengar. Setelah kartu coba menghilang digunakan. Waktu efektifnya 2 menit. Bisa menembus tembok, bisa terbang. Tidak ada yang bisa melihat pengguna. 2 ini bagus. Bagus sekali. Aku suka 2 benda ini. Sistem, segera kirim aku keluar. Sistem, aku mau pakai kartu menguping. Lab. Ibu, kakak keduaku mengirim surat. Dia akan segera dipromosikan jadi komandan resimen. Dia menyuruhku memberitahumu. Bertahanlah 1-2 bulan lagi. Dan dia akan menjemputmu ke kota untuk bersenang-senang. Tinggal di rumah besar. Lalu, cari kesempatan untuk berpisah dengan Zhao Xiangmei. Sungguh. Lebih sungguh dari daging berlemak. Hahaha. Wah, bagus sekali. Dulu waktu Zhao Xiangmei menikah dengan kakak kedua kamu. Aku tidak setuju. Kalau bukan karena ayahmu, yang harus membalas budi keluarga Zhao. Mana mungkin Zhao Xiangmei bisa menikah ke keluarga kita? Apalagi cucunya, Chen Qingyi, kelakuannya buruk. Tidak ada anggun-anggunnya sama sekali. Tadi saja dia berkelahi denganmu. Ditambah ketiga kakaknya itu. Kerja memang banyak, tapi makannya juga banyak. Nanti kalau kakak keduamu naik jabatan, kelima orang ini harus diusir semua. Kukira, ayahku yang brengsek itu, baru dilantik jadi wakil komandan 2 bulan lagi. Baru juga berubah pikiran. Ternyata saat itu, dia sudah punya wanita lain di luar. Hanya saja dia terus menyembunyikannya dari kami. Dan ingin kami pergi tanpa membawa apa-apa. Benar-benar kejam. Tidak masalah, Ibu. Sekarang giliran aku ingin pinjam uang dari Ibu.
untuk beli rumah di kota. Tidak masalah, dari 4 anak ibu. Hanya kamu dan anak kedua yang paling sukses. Selama ini, uang yang dikirim kakak keduamu. Dan uang hasil kerja mereka. Semuanya ada di ibu. Ibu ambilkan untukmu. Ibu. Walaupun uangnya ada di ibu. Tapi sebaiknya, ketiga kakak iparku juga tahu. Kalau tidak, tiba-tiba, aku beli rumah besar di kota. Mereka pasti akan ribut. Nanti pas makan malam, bilang saja. Kamu yang pinjam uangku. Diam-diam gak usah dikembalikan. Hehe, mereka pasti tidak berani bilang apa-apa. Kamu belum makan siang, kan? Ibu ada sedikit makanan untukmu. Ambil ini. Masih berani pakai uang kita untuk beli rumah di kota. Baiklah, kalian pilih kasih dan tidak bermoral. Jangan salahkan aku kalau aku tidak tahu sopan santun. HMPH. Sistem, gunakan kartu pengalaman tembus pandang untukku. Perasaan yang luar biasa. Ibu tahu kamu akan datang hari ini. Ibu sengaja membelikannya untukmu. Terima kasih, Ibu. Hei. Daging kepala babinya enak, ya? Nenek, kau benar-benar menganggap ibuku dan kakakku orang asing. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya berpikir, nenek memang pilih kasih. Baru sekarang aku sadar. Nenek tidak pernah menganggap kakak dan ibuku sebagai keluarga. Ibu, di keranjang ini ada daging. Akan lebih enak kalau ada arak. Ada. Dikirim oleh kakakmu yang kedua. Bukan hanya arak, ada juga permen. Kakak iparmu, Zhao Xiangmei, bahkan tidak tahu. Ibu ambilkan untukmu, ya? Oke. Ibu ambilkan gelas lagi, ya? Tidak usah, Ibu. Minum langsung dari botol lebih terasa. Baiklah. Lahap sekali. Sepertinya, aku harus menciptakan suasana yang mencekam, agar berhasil. HMPH. Ibu. Pintu ini tertutup rapat. Kenapa bisa terbuka sendiri? Kurasa tadi memang tidak tertutup dengan benar. Ibu akan menutupnya. Ah, kenapa pintu ini terbuka lagi? Jangan-jangan ada hantu. Tidak mungkin. HMPH. Ibu? Pasti ibu yang tidak menutupnya dengan benar. Coba aku tutup. HMPH. Tuan rumah. Waktu menghilang tinggal 1 menit. Jangan bermain-main, ya. HMPH. Kulepaskan kalian berdua dulu. Hei, Niang. Kamu tadi yang tidak menutupnya dengan benar. Lihat, sekarang pintunya tidak terbuka, kan? Oh. HMPH. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ah. Wow. 246. 2.260 yuan, 8 mau 7 fen, ya. Ibu yang pilih kasih ini. Ternyata kaya juga, ya. Harga barang zaman ini. 300 yuan bisa beli pekerjaan bagus. 100 yuan bisa bangun 3 gubuk jerami. Aduh, tidak bisa. Uang ini harus, kalau diambil semua. Otakku yang berat sebelah ini bisa meledak. Ayahku yang brengsek itu, setiap bulan mengirim 30-40 yuan ke rumah. Sudahlah. Sisakan sedikit untuk nenekku yang pilih kasih itu. 246. Ksatria, cepat. Waktu tinggal 10 detik. 10 detik cukup bagiku untuk keluar. Nah, kenapa pintunya terbuka lagi? Ibu,
Ibu jangan tegang. Di dunia ini tidak ada hantu. Kalaupun ada, itu ulah manusia. Pasti tadi aku tidak menutup pintunya dengan benar. Aneh. Begini ceritanya. Anak keempat butuh uang untuk membeli rumah di kota. Aku berencana meminjaminya. Ketiga ipar perempuan tidak keberatan, kan? Kalau tidak bicara, berarti tidak keberatan. Nak, apa yang kamu pikirkan? Uang kita, kenapa harus dipinjamkan ke paman keempat untuk beli rumah? Apa hubungannya uang kita dengan dia? Apa ada sepeser pun yang dia hasilkan? Bagaimana kalau sudah dipinjamkan, tapi tidak dikembalikan? Lalu, bagaimana? Aku ingat, waktu adik keempat baru menikah. Dia minta 36 yuan dari rumah. Ditambah 66 jin biji-bijian kasar. Itu tahun 59. Harga biji-bijian sangat mahal. Harganya masih selangit sampai sekarang. Bu, ibu juga bicara sesuatu? Dong, mau bilang apa? Bukankah ini sama saja dengan membuat orang tersinggung? Nenek selalu menyayangimu. Paman keempat, kalau paman tidak bicara, nanti orang mengira kita mudah ditindas. Buah kesemek yang lembek duluan yang dipencet. Nanti, poin kerja yang kita dapatkan malah buat paman keempat semua. Terus kamu bagaimana? Baiklah, aku juga akan bicara. Lausi, kamu kerja di pabrik. Apa kamu kekurangan uang dari rumah? Kamu ingin beli rumah di kota besar. Maka kamu harus mengandalkan tanganmu sendiri untuk mendapatkannya. Aku ingat beberapa tahun lalu kamu beli sepeda. Itu juga minta ongkos dari rumah. Masih pinjam 50 yuan. Sampai sekarang belum dikembalikan. Kalau kamu kembalikan, kami juga tidak akan bilang apa-apa. Masih berani pinjam uang, tidak tahu malu. Kakak ipar kedua benar. Kami banting tulang mencari nafkah. Setahun penuh hanya dapat sedikit uang. Malah kamu pinjam semuanya. Jadi, selama ini kami kerja keras. Hanya untukmu saja. Hah. Kakak ipar ketiga, aku juga tidak bilang apa-apa. Aku, lihatlah dirimu. Kenapa malah menangis? Aku menangis. Aku menangis. Itu juga gara-gara kamu pinjam terus, nggak balikin. Kamu datang kali ini, pasti mau mengincar uang hasil jeripayah kami yang kami berikan ke ibu. Kan, kamu masih punya muka. Aku pinjam uang, tapi, kan gak bilang gak mau balikin. Lagian kamu bilang, hasil kerja kalian bertiga itu, bisa dapat berapa sih? Aku juga gak mengincar. Cukup, Lausi. Gaji kami memang tidak sebesar gajimu. Tapi, kamu tidak bisa terus memikirkan uang itu. Pekerjaanmu begitu terhormat, Bibi. Kenapa kamu selalu memikirkan barang-barang di rumah? Kami dengar, di luar sana, sekali makan saja kamu habis belasan yuan. Sedangkan kami, setiap hari makan roti jagung. Sudah, jangan menangis. Aku dan bapakmu masih hidup. Aduh, kukatakan pada kalian, rumah ini, belum saatnya kalian bertiga yang mengatur. Soal anak keempat mau pinjam uang untuk beli rumah di kota, aku sudah setuju. Sekarang aku hanya memberitahu kalian. Bukan meminta pendapat kalian soal pinjam uang. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kalian berdua tidak setuju. Kalian kan saudara kandungnya. Saudara kandung pun harus jelas urusan uang. Kalau dia pinjam 1-2 yuan, mungkin masih bisa dimaklumi. Sekarang dia mau pinjam uang untuk beli rumah. Aku jelas tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Hei, kak, kalian kenapa? Apa kontribusimu untuk keluarga? Walaupun kamu punya pekerjaan yang layak. Tapi, pernahkah kamu memberi sepeser pun ke rumah? Sekarang malah berpikir mau pinjam uang untuk beli rumah. Hah, kamu tidak punya malu, ya? Kalau kamu berani pinjam, kami berani pisah rumah. Kupikir dulu takut pada nenek, tidak ada yang berani bicara. Tidak disangka, satu persatu malah lebih berani. Sepertinya, mereka biasanya diperas habis-habisan oleh nenek. Ah, aku setuju dengan perkataan kakak ipar. Berani pinjam, kami pisah rumah. Hari ini kita pisah. Sekarang kita pisah. Siapa yang gak mau? Dia anjing. Oke, kita pisah rumah. Cepat pisah rumah. Pergi. Apa urusanmu? Pergi dari sini. Ibu, kau memarahi bibi. Itu sama saja menampar wajahku. Suamiku di ketentaraan. Panjang tahun tidak menghasilkan sepeser pun untuk keluarga. Uang yang kita hasilkan di rumah ini, semuanya kuserahkan padamu. Si sulung, si anak kedua juga sudah cukup umur untuk menikah. Kita harus membangun rumah dan mencarikan istri untuk mereka. Mereka sedang bekerja di tim produksi. Belum pulang. Kenapa? Begitu si bungsu minta pinjam uang, kau langsung memberinya.
Kalau dia mengembalikan, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi dia tidak mengembalikan. Ini tidak boleh dipinjamkan. Kalau kamu pinjamkan, kita pisah rumah. Kalian ini, satu persatu, mau bikin aku mati cepat. Aku juga setuju pisah rumah. Sudah pikun, cepat pisah, sekarang juga pisah. Biar kamu tidak pilih kasih terus. Pilih kasih sama yang ini. Marah-marah sama yang itu. Apalagi kalau lihat cucu perempuan, Jingi. Kamu tidak senang, aku jadi tidak enak badan. Rumah tangga yang baik ini. Kamu hasut jadi begini. Cepat pisah, sekarang pisah itu yang paling tepat. Ayah, kenapa ayah juga setuju pisah rumah? Ibu, ayah, lihat dia memukulku. Si bungsu, kamu kan kerja di pabrik besar. Tidak kasih uang ke rumah. Malah tidak tahu malu mengambil uang dari rumah. Masih berani bicara. Kenapa kamu pukul anakku? Akulah yang meminjamkan dia uang. Kenapa kau memukulku? Asal kau tidak membunuhku, kita pisah rumah. Tidak kusangka di saat genting seperti ini. Kakek lumayan juga. HMPH, karena sudah sepakat untuk pisah rumah. Cepatlah pisah. Ayo, dibagi. Cepat pisah rumah. Ayo, pisah, pisah, pisah. Kulihat, bisa tidak kalian hidup tanpaku. Tunggu si anak kedua jadi wakil komandan resimen. Malah membawaku ke kota dan tinggal di rumah besar. Aku akan membuat kalian menyesal. Baik. Kalau begitu, kita pisah rumah. Di rumah ada 5 kamar. Aku dan ayahmu, serta anak pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing 1 kamar. Sisa 1 kamar, 25 yuan, siapa yang mau? Ibu, aku juga. Anakmu ini juga kebagian kamar. Ya, pabrik tempatmu bekerja. Kamu sudah dapat jatah rumah. Lagi pula, kita sekeluarga besar berdesakan di sini. Masih mau rumah lagi? Tidak tahu malu. Rumah dari pabrik, bukan dari keluarga. Malu sedikit? Dong. Sekarang cuma kamu yang hidup enak. Masih mau rebutan rumah. Sekarang rumah ini tidak ada yang mau? Ya. Saya mau. Kami mau untuk adik ipar kedua dan ketiga. Sheng Nanan itu perempuan. Tidak perlu rumah. Si King Shu ini, baru 10 tahun. Nanti kalau dia besar, pasti perlu bangun rumah dan menikah, kan? Nah, kalian lihat. Bisa tidak itu diberikan padaku? Tidak masalah, tidak ada keberatan. Terima kasih, ya. Lain kali, rumah itu sudah saya dan suami renovasi. Kami akan traktir kalian makan. Pembagian rumah sudah selesai. Lalu, bagaimana cara kita membagi ayam yang kita pelihara? Kalau satu keluarga 1 ayam, berarti ada sisa 1. Disembelih saja, rayakan perpisahan. Karena kalian sudah berseteru. Bagaimana cara membagi wajan besi di rumah? Hanya ada 1 wajan besi besar. Aku usul wajannya dijual saja. Uangnya dibagi. Jangan. Keluargaku mau membayar untuk ini. Lagi pula, beli wajan besi butuh kupon industri. Kamu maunya semua. Kamar mandi juga mau. Boleh saja, kalau begitu nanti, kamar mandi di rumah jangan kamu pakai. Pakai harus bayar, loh. Kok malah melempar orang, Ibu? Kamar mandinya tidak dipisah. Kamar mandi dipakai bersama. Hehehe. Setuju. Yang ini aku setuju. Kalau soal wajan besi itu, kasih saja Lan Hua. Nanti, waktu aku pergi ke tim mencari bapaknya anak-anak, minta kupon industri. Kita beli yang baru lagi. Ibu, masih mau ke tim cari bapak brengsek itu? Entah, bapak di belakangmu. Sudah berapa kali selingkuh? Sekarang ibu sudah bagi semua yang harus dibagi. Selanjutnya, giliran bagi uang, ya, betul. Bagi uang. Selama ini, kami sudah banyak menghasilkan uang untuk keluarga. Ibu, bagi uangnya. Kira-kira selama ini, sudah banyak uang yang terkumpul, kan? Sudah waktunya bagi uang. Yang untuk anak-anak. Bagi semuanya untuk mereka. Bagianku juga harus dibagi. Untukku. Benar-benar sudah bulat tekad. Memangnya harus pisah rumah, ya? Mana uangku? Kok berkurang banyak? Maksudnya apa? Uangnya berkurang. Berkurang berapa? Aku lihat dulu. Wah, 460, banyak sekali. Lumayan banyak, Bu. Aduh. 460 itu banyak. Ibu, susah payah ibu menabung 2.220 yuan. Dan 6 mau 7 fan. Keluarga Chen kita ternyata punya uang sebanyak ini. Awalnya aku kira,
Menabung beberapa ratus yuan. Sudah sangat hebat. Tidak disangka ibu menabung lebih dari 2.000. Sepertinya, ibu beberapa tahun ini menabung banyak uang. Ibu, apa ibu salah menaruhnya? Coba ibu cari lagi dengan teliti. 2.000 lebih itu bukan jumlah yang kecil. Nah, coba cari lagi yang benar. Hei, kalian berdua juga ikut. Cepat cari. Baik, baik, baik. Tidak ada, tidak ketemu. Hilang. Apa mungkin dicuri pencuri? Kalau dicuri pencuri, pasti semua uangnya diambil. Tidak disisakan sepeser pun. Mana mungkin? Masih ada 460, karena aku tidak mau ambil lebih banyak. Supaya nenek tidak sedih melihat semua uangnya hilang. Dia bisa terlalu sedih. Ibu memukulku lagi. Si bungsu, apa kamu yang mengambil uang ibu? Bukan, ibu, aku tidak mengambil uangmu. Ibu, aku benar-benar tidak mengambil uangmu. Bukan kamu yang ambil. Jelas-jelas tadi siang ibu memperlihatkan padamu. Selain kamu, tempat ibu menyembunyikan uang. Tidak ada yang tahu. Pasti dia. Pasti kamu lihat ibu menyembunyikan uang. Lu punya niat buruk. Cepat kembalikan uangnya. Paman keempat, kau benar-benar keterlaluan. Nenekku sudah setuju meminjamkanmu uang. Kenapa kau masih diam-diam melakukan hal-hal curang seperti ini? Aku benar-benar tidak mengambil uang. Aku hanya butuh 800 yuan untuk membeli rumah. Aku tidak mengambil uang. Lalu, sisa uangnya. Kemana? Sungguh, aku tidak mengambilnya. Aduh, anak keempat. Kau mau bohongi siapa? Tadi ibu sudah bilang. Hanya kau yang tahu tempat dia menyembunyikan uang. Cepat keluarkan uangnya. Aku sungguh tidak mengambil uangnya. Terserah kalian saja. Aku bersumpah pun, tetap tidak dipercaya. Kamu. Sudahlah, Lausi. Ibu tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Sisa 400 ini, masing-masing keluarga dapat 115 yuan. Tapi kamu tidak dapat bagian. Baiklah, uang ini sudah dibagi semua. Saatnya menyembelih ayam untuk merayakan. Daging ayam yang dikirim sini kemarin. Aku belum puas memakannya. Rasanya sangat enak. Sembelih apa? Bolehkah ayam itu untuk ibu? Ibu sudah bekerja keras untuk keluarga ini bertahun-tahun. Sangat khawatir. Kalian tidak keberatan kalau ibu ambil satu ayam lagi, kan? Tidak keberatan. Ibu juga mau. Panci besi besar itu. Bukankah sudah dibilang itu untuk keluarga kami? Aku yang masak setiap hari. Panci besi besar itu. Kalau tiba-tiba tidak ada, ibu merasa hampa. Kalian kan sudah pisah rumah. Sudah punya uang. Kupon industri juga bisa ditukar uang. Beli sendiri saja. Baiklah, kami pulang dulu. Ibu, walaupun kami sudah pisah rumah, tapi kami akan tetap seperti dulu. Berbakti pada ibu. Benar, Bu. Kami akan tetap berbakti pada ibu seperti dulu. Ayo, pergi. Ibu, aku akan tetap baik padamu nanti. Pergi sana. Sudah pisah rumah. Nanti kamu bilang baik padaku. Berbakti padaku? Tidak mungkin. Kenapa ibu berpikir seperti itu tentangku? Memang kamu. Sejak kamu menikah ke keluarga kami, hatimu tidak pernah tulus. Bu, aku tahu. Sejak aku menikah ke keluarga Chen, ibu tidak pernah menyukaiku. Tapi aku melakukan ini semua demi keluarga. Aku tidak memikirkan apapun selain itu. Omong kosong. Ayo pulang. Nenek sama sekali tidak menghargai orang baik. Tidak ada gunanya kau menjelaskan apapun. Dia sama sekali tidak pernah mengakui kita. Jadi, Nenek, apa nenek tahu kata menyesal? Bagaimana cara menulisnya? Saat nenek menyadari penyesalan itu, nenek akan tahu bagaimana menuliskannya. Kau jahat pada ibuku. Kau jahat pada keluarga kami. Aku melihat semuanya. Lihat saja nanti. Ayah. Ayahku sayang. Putri kesayanganmu sangat merindukanmu. Hai. Suara ini, putriku. Bibi, ada apa menelepon ayah? Telepon mahal. Biasanya ibu yang kirim surat ke ayah, kan? Ayah, selama ayah tidak di rumah, nenekku tersayang ditindas oleh paman keempat. Paman keempat menindas nenek. Iya. Masalahnya juga soal uang. Paman keempat ingin beli rumah di kota, tapi tidak punya uang.
Jadi, dia mau pinjam ke nenek. Coba kamu pikir, itu kan paman saya. Ibu mana mungkin setuju? Paman saya mana mungkin setuju ini? Sedikit tidak senang saja langsung bertengkar. Makanya, terpaksa sampai harus pisah rumah. Lalu begitu saja setuju pisah rumah. Ya. Kalau tidak setuju, bisa sampai berkelahi. Sampai pisau dapur keluar. Siapapun menasihati tidak mempan. Anehnya, setiap keluarga tidak dapat banyak. Satu keluarga cuma dapat 115 yuan. Kita sudah pisah rumah. Kalau tidak, semua orang tidak senang. Apa anak keempat itu brengsek? Iya, ayah. Keluarga kita cuma dapat satu kamar. Ini sama sekali tidak cukup untuk ditinggali. Coba ayah pikir. Abang pertama, kedua, dan ketiga sudah besar. Pasti mau cari pacar. Aku juga sebentar lagi besar. Aku juga butuh kamar sendiri. Jadi, ayah, menurutku membangun rumah kedengarannya bagus. Kau bilang mau membangun rumah. Dengan status ayah sekarang. Kalau kita membangun gubuk reot, kita akan ditertawakan orang sekampung. Jadi, rencananya mau membangun 5 rumah genting besar. Dan di dalam rumah tidak ada apa-apa. Tidak ada panci, piring, atau sendok. Tidak ada selimut. Ah, ya. Sudah. Sekarang aku kirim uang untukmu. Enaknya punya ayah. Ayah, kirimi aku 1.500 yuan dulu. Ya, di kehidupan sebelumnya, aku ingat ayah bajingan ini. Meninggalkan aku, ibu, dan kakak-kakakku. Lalu menikah dengan wanita lain. Membelikan sepeda, radio, jam tangan kecil, dan juga gaun yang cantik. Bahkan tinggal di kompleks perumahan. Membuat banyak orang mengira, wanita itu adalah kakak ipar yang sebenarnya. Kali ini, aku akan memerasmu habis-habisan. Mengurasmu sedikit demi sedikit. 1.500 kini. Apa ini agak? Ayah, jatahku dikurangi. Bolehkah aku minta jam tangan? Aduh, kamu kan sudah gadis besar. Tidak butuh jam tangan. Lagi pula, kamu kan nanti akan menikah. Kalau begini, pihak laki-laki akan menganggapmu boros. Tidak bisa berhemat. Apa ayah tidak menyukaiku lagi? Ya, benar juga. Aku sudah sebesar ini jarang sekali bertemu ayah. Wajar kalau ayah tidak membelikanku. Kasihan sekali keluarga kita. Dari awal. Tidak pernah menerima sepeser pun dari ayah. Baiklah. Apapun yang kamu butuhkan, akan kubelikan. Oke, sungguh. Bu juga mau. Kakakku juga mau. Apapun yang dibutuhkan, akan kubelikan. Kita mau beli apa saja. Oke, malam ini akan saya transfer uangnya. Saya lagi agak sibuk sekarang. Sampai nanti. Kinyi ini mau menguras dompetku, ya. Awas kau, ayah brengsek. Belum juga dikuras sudah main tutup telepon saja. Lihat saja nanti. Sekarang sudah pisah rumah. Kuali besar di rumah juga tidak bisa dipakai lagi. Harus beli panci, wajan, dan peralatan masak lainnya. Tapi aku tidak punya kupon industri. Tidak bisa beli panci besi. Tuan rumah. Anda bisa di lingkaran fungsi. Menukar secara acak. Kalau beruntung, sekali bisa dapat semua peralatan masak. Benar, masih ada 5 kesempatan. Untuk menukar gratis. Lebih baik daripada mengeluarkan uang, kan? Saya sangat khawatir sehingga saya perlu mengganti alat peraga saya. Lupa, barang yang mau dibuang ke mata air kebajikan. Coba kulempar kaos kaki saja. Wah. Satu set 5 peralatan masak. Bagus, sekarang lengkap semua. Oh ya, sistem. Kusimpan ini di kamu dulu. Nanti kuambil setelah pulang. Tidak masalah, tuan rumah. Sistem, satu lagi. Belakangan ini, aku sudah menukar banyak hal dengan pahala. Aku ingin bertanya. Berapa banyak pahalaku yang tersisa? 1 tahun, 1 pahala. Usia inang berapa tahun? Sebanyak itu pula pahalanya. Berbuat baik bisa menambah pahala. Berbuat jahat akan mengurangi pahala. Baiklah, kirim aku keluar. Aduh. Kenapa seluruh tubuhmu terluka? Jangan tanya, aku pergi mencari kayu bakar. Malah ketemu babi hutan. Hampir saja kami berdua diseruduk. Babi hutan itu berbahaya. Kalau berhasil menangkap babi hutan itu, berarti kita menolong warga, melakukan perbuatan baik, menambah pahala. Kingi, jangan sembarangan pergi ke gunung. Sekarang tidak aman. Baik, aku tahu. Kalau begitu, kalian berdua cepat pergi ke puskesmas.
Xiao yang sudah tidak ada. Di sekitar sini juga tidak ada gua. Harus mencari kemana. Bukankah ini tempat para penduduk desa berburu binatang buas selama ini? Ah, bagus. Datang lebih awal lebih baik daripada datang tepat waktu. Sudah tumbang. Sudah tidak bernapas. Wah, aku seperti minum pil tenaga. Tenagaku luar biasa. 11 tang. Masukkan babi hutan ini. Simpan di ruang dimensi. Kalian kumpulkan perisai untukku. Nanti malam mau kuberikan pada ibu dan kakak-kakakku. Tuan rumah. Aku ini sistem, bukan juru masak. Kenapa? Kau tidak mau. Ini perintah. Oke. Siap, tuan rumah. HMPH. MMM. Saat ini, ibu dan kakak-kakak pasti sedang bekerja, belum pulang. Bagaimana kalau masak duluan? Si Teng, tolong ambilkan panci, wajan, dan daging babiku. Bantu aku keluarkan. Selanjutnya, aku akan menunjukkan keahlianku. HM. Hei. Wah, harumnya. Wah, adik kecil. Kamu yang masak semua ini. Kaki babi kecap, dengkul babi kecap, kepala babi kecap. Semuanya kesukaanku. Gak nyangka, kan? Adikmu ternyata bisa masak. Kak, cuci tangan dulu baru makan. Hahaha. Adik, kamu jago masak, enak banget. HM. Anak kesayangan ayah. Dari mana datangnya ini? Apalagi panci dan wajan ini. Hari ini aku pergi ke koperasi di kota. Sekalian ku beli semua barang itu. Ini tidak ada kupon industri. Bagaimana belinya? Apa kau belum pernah dengar perkataan ibu? Uang bisa melakukan segalanya. Kita tidak punya kupon industri. Kita punya uang. Tukar uang dengan barang-barang itu. Lalu tukar barang-barang itu dengan ini. Ini pasti mahal sekali. Dasar anak bodoh. Bukankah aku sudah menyembelih babi tempo hari? Separuhnya kujual. Lalu kutukar dengan uang. Dan kubelikan barang-barang ini. Aduh, aku tidak menyangka. Putri kesayanganku ini hebat sekali. Haha, aduh. Lalu, dari mana asal daging babi ini? Aku pergi mencari jamur di gunung. Lalu ada babi yang menabrak pohon dan pingsan. Aku membawa pulang babi hutan. Menabrak pohon dan pingsan. Hahaha. Nah, kau ini beruntung sekali, ya? Sudah, ibu. Aku hanya ingin meningkatkan makanan kita. Ayo makan. Benar, ibu. Jangan ganggu adikmu. Bukankah dia juga ingin memberi kita makanan enak? Aku sama sekali tidak membicarakan adikmu. Aku hanya ingin tahu asal-usul masalahnya. Makanlah. Ibu juga belum pernah makan daging babi hutan. Ayo, duduk, 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 duduk. Makanlah, ibu. Keluarga sudah berpisah. Ini satu-satunya panci besi besar. Cuma boleh aku yang pakai. Nanti aku masak sup sayur. Terus kukus beberapa roti jagung. Menantu pertama dan ketiga akan terpancing. Pulang-pulang pasti ngiler mereka. Aroma dari mana ini? Aneh. Panci di rumah ini cuma boleh aku yang pakai. Dari mana? Rumah Siang Mei. Mereka masak daging. Wah, harum sekali. Wah, ternyata banyak sekali dagingnya. Nenek, kenapa nenek datang? Mencium baunya, makanya datang. Nenek. Nenek sudah makan. Bibi King membuat sedikit daging babi. Makan bersama? Ya, makan, malah makan sendiri. Baru beberapa hari pisah rumah. Kalian sudah sekotor ini. Tidak takut sakit perut. Nenek juga tahu kan? Kita sudah pisah rumah. Kalau begitu, nenek tidak usah ikut campur. Terlalu ikut campur. Cepat tua, apa yang kamu katakan? Tidak mengatakan apa-apa. Tapi kulihat ekspresimu ini. Sepertinya iri kami makan daging. Aku iri pada kalian. Mana ada kalian doyan makan?
Hehe, Nona. Kau mau menyuapiku daging? Nenek. Buka mulutmu, aku suapi. Enak sekali, Nona. Dagingnya empuk sekali, enak sekali. Lumer di mulut. Sini, beri aku satu lagi. Nenek. Kalau makan lagi, harus bayar, ya. Kamu ini. Kamu sengaja membuatku kesal, ya. Sengaja membuat nenek kesal. Aku tidak mau lagi, aku pergi. HMPH. Ibu, kau membantu ayah bajingan itu menyembunyikan perselingkuhannya. Aku masih memberimu makan daging. Itu sudah sangat berbakti. Suamiku, apa kau mencium aroma sesuatu? Baunya enak sekali. Aduh, itu bau daging dari rumah Bibi King. Mereka makan daging rebus lagi. Boros sekali. Masuk yuk, siapa tahu bisa numpang makan. Hahaha. Berani makan kalau bayar. Tadi aku masuk, makan sepotong daging. Disuruh bayar 10 yuan. 10 yuan untuk apa? Aduh, ya sudahlah, tidak jadi makan. Kita pulang makan timun dicocol sambal saja. Oke, ayo. Nenek ini keterlaluan sekali. Padahal tadi jelas-jelas gratis, tapi dia malah bilang kita minta 10 yuan. Tidak bisa dibiarkan, harus diluruskan. Tidak bisa begini. Tidak bisa kubiarkan dia merusak nama baik putriku. Tidak apa-apa, Ibu, Nenek, mereka hanya iri kita bisa makan daging. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Putriku, sejujurnya. Tadi, saat kamu menyuapi nenek daging, kamu seharusnya tidak bilang minta bayaran. Ibu, tunggu sampai ibu tahu ayahku yang brengsek itu selingkuh. Dan nenek membantu ayah brengsek itu menyembunyikannya. Hingga akhirnya ibu diusir dari keluarga Chen. Saat dia menceraikan kita dan memukuli kita. Kamu tidak akan berpikir seperti itu. Tapi, setimpallah. Nah, ibu rasa, bagaimana kalau kita kirimkan sesuatu untuk nenekmu? Baik, Bu, aku akan siapkan daging. Tentu saja, bagus kalau dikirimkan ke nenek. Kingi benar-benar mau mengantarkannya. Menurutku, meskipun kamu kirimkan, dia tetap tidak akan memuji kita. Dia hanya akan bilang ini tidak baik, itu tidak baik. Semuanya menurut dia benar. Kakak kedua benar. Nenek dari kecil memang begitu ke kita bertiga. Suka memukul, atau menendang. Sudah besar pun masih sering menampar. Aku juga setuju. Aduh, tetap saja kita kirim. Walaupun sudah pisah rumah, tapi bakti kepada orang tua itu yang utama. Tenang saja, Bu, aku akan segera mengantarnya. Tidak akan jadi bahan omongan orang. Hahaha. Gimana? Sudah masak. Aku sudah lapar sekali. Melewatkan satu kali makan tidak akan membuatku mati kelaparan. Aku sudah bekerja seharian. Memberi makan sapi di tim produksi. Sekarang sapi-sapi sudah kenyang. Aku bahkan belum makan roti jagung. Kalau belum masak dan mau makan, ada sayuran liar di panci. Masak sendiri sana. Aduh, kau ini kenapa marah-marah begitu? Kakek, nenek lapar tidak? Aku punya babi masak kentang. Ayo, kok jadi berubah begini? Tahu juga kasih aku daging babi. Satu mangkuk kecil ini cuma 5 mao. Nenek mau beli tidak? Kau memeras kami? Ya, satu kati daging babi berapa harganya? Segitu banyak ini ada satu kati. Paling banyak cuma 150-250 gram. Satu mangkuk kecil ini ada 1 kilo. Kok bisa-bisanya berbohong begitu? Lagi pula, aku tahu nenek punya kupon daging. Tidak kekurangan uang. Jadi, mau beli atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Ya. Ham. Lihat, aku sudah makan, masa tidak bayar? Cucu ini memang sengaja. Bisakah kamu sedikit berguna? Aku nenekmu. Kamu cucuku. Malah minta uang padaku. Kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah pisah rumah. Kenapa kalau cucu minta uang? Benar, kan? Lagi pula, Jakingi lahir. Nenek bahkan tidak pernah tersenyum padanya. Apa yang sudah nenek belikan untuknya? Makanan, minuman, pakaian, perlengkapan. Nenek juga pernah memukulnya. Sekarang dia sudah baik hati mengantarkan daging. Kenapa kalau dia minta sedikit uang dari kalian? Cepat bayar. Aduh, sial sekali. Kenapa aku bisa dapat kakek tua sepertimu? Dan juga cucumu ini. Jangan memutarbalikkan fakta. Selama ini,
Aku sudah melihat semuanya. Kamu itu bagaimana? Kamu itu nenek jahat. Sekarang minta sedikit uang darimu. Kayak nyawa melayang saja. Cuma 5 mau, kan? Sini. Tidak, aku tidak mengambilnya. Aduh, ini. Aduh. Sini, cucuku. Ambil uang ini. Kakek ini takut pada nenekmu. Tapi untuk hal-hal penting, kakek masih mengerti. Uang ini memang harus kamu ambil. Kakek, terima kasih. Sudah sebesar ini. Masih saja mencium kakek. Uang ini tidak mau, berikan saja ke kakek. Ini. Hei, sudah hidup kembali. Masih, tetap saja wanita kecil yang emosional. Aduh. Benar, kan? Paman ketiga, di rumahku ada daging. Paman Santahu, kan? Kingi, kamu jual daging ini berapa? Paman San kasih harga teman. Hahaha. Kamu ini, ya, pintar berbisnis. Ini, sini, biar aku yang ambil. Aduh. Haha. Anak ini. Ayo, pergi. Ayo pergi. Haha. Enak, kan? Enak, Kak Kingi. Bisakah kakak memberikan daging ini untuk kami makan? Sudah kuduga, Kak Kingi memang yang terbaik untuk kami. Mulai sekarang, kakak adalah kakak kandungku. Kak Kingi, kakak juga kakak kandungku. Lebih dari kakak kandung. Kalian berdua bicara apa sih? Kulihat-lihat, kalian juga kayaknya nggak terlalu pengen. Lagian, orang tua kalian juga nggak beliin buat kalian. Ya sudah, aku pergi saja. Kak Kingi. Lihat, Kingshu sudah ngiler begitu. Biarin dia nyicip sedikit aja. Aku pergi saja. Jangan. Kak, aku tahu kakak mau jual ini. Berapa harganya? Sebutkan saja. 5 mau tidak mahal, kan? Berapa harganya? 5 mau. Kamu sudah gila karena uang. Ya, aduh, istriku. 5 mau itu sudah murah. Tidak seperti yang ibu bilang. 10 yuan. Aduh, lihat, sudah lama aku tidak makan daging. Dan anak-anak kita sudah sangat ingin. Ayo, keluarkan uangnya dan beli. Diam kau. Kalau kemahalan, tidak usah beli. Saya pergi dulu, Nyonya. 5 sen juga tidak mahal. Beli saja kalian. Gadis berpakaian hijau. Kita semua ini orang keluarga Chen. Kita satu keluarga. Kau bawa baskom daging babi ini. Seharusnya langsung datang dan biarkan kami makan. Heyo. Kalau sudah bicara soal uang, bukankah itu merusak hubungan? Ya, memang kita ini keluarga. Tapi, aku rasa aku tidak terlalu dekat dengan kalian. Hubunganku dengan uang jauh lebih dekat daripada dengan kalian. Kamu ini keponakan. Kamu benar-benar membuatku tak habis pikir. Jadi, kamu mau beli dagingnya atau tidak? Beli. Aku beli daging babi sebaskom ini. Ini untukmu. Benar-benar bakat bisnis yang hebat. Uang kerabat sendiri pun dicari. Aku jual ke kalian. Ini sudah sangat murah. Sepiring daging babi ini. Coba kalian tanya di pasar. Pasti lebih dari 5 yuan. Kalau tidak, potong saja kepalaku. Lagi pula, aku tambahkan minyak wijen di dalamnya. Tahu tidak? Minyak wijen apa? Ini barang bagus. Sudah bertahun-tahun aku tidak makan ini. Benar, ada minyak wijennya. Aroma dagingnya. Dipadukan dengan keharuman minyak wijen. Ini benar-benar hidangan surgawi. Hahaha. Ibu, sisakan untuk kami. Sisakan sepotong untukku juga. Haha. Sekarang bukan aku yang menghasilkan uang dari kalian. Hahaha. Keponakan yang baik. Kamu orang yang baik. 50 sen ini sama sekali tidak rugi. Apa di rumahmu masih ada daging? Aku mau beli 1 baskom lagi. Tidak jual lagi. Ayo pergi. Kamu ini. Kamu hebat sekali. Hebat ya? Bisa berhasil. Mengubah daging babi yang sudah dikasih jadi uang. Kakak sangat kagum padamu. Bagaimana caranya kamu membuat mereka rela membayar? Ajari aku, dong.
Adik kecil, aku mengagumimu. Menurutmu, tekanannya sudah pas. Pas. Bahu kiri, tekan lebih kuat lagi. Adik kecil. Ingat aja aku cari rezeki, ya. Oke, pijat yang benar. Kalian bertiga manjakan dia saja terus. Sudah waktunya kerja. Oke, Dik, kami kerja dulu, ya. Kamu tunggu kami di rumah, ya. Kalau begitu, kami pergi. Bye-bye, istirahat yang baik, ya. Aduh, sama sekali tidak mengantuk. Bagaimana kalau naik gunung? Coba peruntungan. Walaupun tidak dapat babi hutan, siapa tahu bisa dapat ayam hutan. Atau bebek hutan, dan lain-lain. Ah, ha. Bibi King, ini ada ayam, ada kelinci. Kamu berburu di gunung, ya? Ya, keberuntungan saya sedang bagus. Dapat 5 ayam hutan dan 2 kelinci. Lihat, dipuji sedikit saja sudah bangga. Kingi, dulu waktu kita masih belum pisah rumah. Kenapa aku tidak tahu kau sehebat ini? Sekarang gunung di desa ini hampir jadi milikmu, ya? Ayo, adik kecil. Ayam hutan dan kelinci ini dari mana? Aku dapat dari gunung. Hebat, kan? Ya ampun, nak, kamu bisa berburu juga. Adik kita hebat sekali. Ternyata bisa berburu. Bagaimana kalau kita masak daging malam ini? Boleh saja, hasil buruan ini. Kan memang untuk kita semua. Hasil buruan ini memang untuk kita semua. Baik, sekarang aku akan mencabuti bulu kelinci ini. Ah, kelinci itu lucu sekali. Kenapa dicabuti bulunya? Ah, Bibi. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Banyak sekali ayam hutan dan kelinci. Satu pun tidak dikasih. Takut aku memanfaatkanmu. Ya, Ibu Bibi. Anda selama ini memanfaatkan keluarga kami. Memanfaatkan apa? Chen Qingbai. Kapan aku memanfaatkan keluargamu? Kakak ipar. Jangan seperti kera yang tak dapat anggur, lalu bilang anggur itu asam. Kingi, King Song, dan keempat anak mereka. Sejak kecil. Pernahkah mereka menerima sepotong pun dari bibi iparmu ini? Bahkan sebutir millet pun tidak. Sekarang Kingi sudah bisa berburu. Mendapatkan ayam hutan dan kelinci. Kau jadi iri. Siapa yang iri? Anak-anak, kita. Makan daging malam ini. Sisanya akan kita pelihara. Sisanya kita pelihara saja. Baiklah, ibu tadi siang baru saja makan daging babi hutan. Malam ini malah ada ayam hutan dan kelinci. Terlalu berminyak. Aku akan mengeluarkan kompornya. Kita masak di luar saja biar tidak berdesakan. Adik, biar abang saja yang mengerjakan pekerjaan berat ini. Baiklah. Baunya harum sekali. Adik bisa berburu. Tidak semua orang bisa begitu. Adik, makan dulu sayap ayam besarnya. Lihat dulu, adik siapa ini? Adikku sayang, sini. Kakak ambilkan sepotong. Dia juga adikku yang manis, tahu. Sini, kakak juga ambilkan sepotong untukmu. Sudah masak daging sebanyak ini. Tidak ada yang menawarkan. Bibi tua ini memang tidak tahu malu. Haha. Makan daging lagi. Sejak berpisah rumah. Kalian makan daging setiap hari. Dari mana uang sebanyak itu? Uang hasil pisah rumah ini cepat atau lambat akan kalian habiskan. Kalian semua anak-anak pemboros. Ibu, daging ayam hutan dan kelinci ini. Bibi King yang berburu di gunung. Bukan dibeli dengan uang. Mau bohongi siapa? Mana ada banyak ayam hutan dan kelinci di gunung? Justru beberapa hari lalu, aku dengar ada babi hutan mengamuk di gunung. Orang-orang di desa ini jadi takut naik gunung. Nenek, jangan ngiler. Mau makan daging? Tidak. Aku takut nenek minta uang lagi. Tenang saja. Kali ini aku benar-benar tidak akan minta uang. Demi kakek. Ayo, kakek makan daging. Aduh, hehehe. Memang cucu keponakanku ini yang paling berbakti. Tidak seperti menantu perempuan tertua itu. Sudah selama ini. Dia bahkan tidak pernah menawarkan saya makan di rumahnya. Tidak pernah. Ayah, makan saja dagingnya. Kenapa lihat aku? Putra sulungmu juga tidak seberapa. Haha, kamu juga di sini. Haha, makan daging, makan daging. Bau apa ini? Biar aku coba. Aduh, cucu kan tadi sudah bilang.
Aku boleh makan sedikit. Kamu ini kayak babi. Makannya banyak sekali. Cuma sisain 2 potong buatku. Kamu sama sekali gak kasihan sama aku. Aku gak kasihan sama kamu. Kalau aku gak kasihan, mana mungkin kamu bisa sampai sekarang. Bisa punya banyak anak laki-laki. Masalahnya, kamu sekarang sudah banyak berubah. Semakin lama semakin pilih kasih. Kusisakankan sedikit daging ini untukmu. Ini supaya kamu tahu. Kepada anak cucu harus tulus. Baru anak cucu bisa tulus padamu. Sudah. Jangan bicara lagi. Baunya harum sekali. Di dalamnya ada aroma wijen yang kuat. Pasti minyak wijen. Dari mana anak ini, Jingyi, mendapatkan minyak wijen? Dari mana anak ini, Jingyi, mendapatkan minyak wijen? Nenekmu? Ya, itu cuma pura-pura. Mulut pedas, hati baik. Lihat, lahap sekali makannya. Mulut pedas, hati baik. Ibu jangan tertipu penampilannya. Dia itu bersekongkol dengan ayahku yang brengsek itu. Oh ya, nak, waktu kamu ke komune, menelepon ayahmu. Kalian bicara apa saja? Sudah lama aku tidak mendengar suara ayahmu. Aku kangen ayahmu. Aku pergi minta uang ke ayahmu. Aku minta lebih dari 1.600 yuan. Hah? Kok banyak sekali? Tepatnya. Ditambah uang beli sepeda. Totalnya 1.620 yuan. Totalnya 1.620 yuan. Apa? Sebanyak itu. Lebih dari 1.620 yuan? Ya ampun. Apa kakakmu punya uang sebanyak itu? Kamu tinggal minta saja. Dia pasti punya. Selama ini, dia tidak pernah mengirim uang ke rumah. Kamu istrinya yang sah. Aku dan kakak-kakakku adalah anak kandungnya. Seharusnya dia memberi kami uang. Ada apa dengan anak kedua? Janji mau kirim uang ke keluarganya. Kenapa tidak bilang apa-apa padaku? Nenek tampak tidak senang. Apa dia mau bikin ulah lagi? Cepat makan. Setelah makan, cepat istirahat. Setelah kita menerima uang dari ayah, kita bisa segera membangun rumah. Ya. Nak, cepat makan. Setelah makan, cepat istirahat. Setelah kita menerima uang dari ayah, kita bisa segera membangun rumah. Ya. Ayah, tambah semangkuk lagi, ya? Hahaha. Baiklah. Aduh, memang menantu seperti Siang Mei yang berbakti. Hahaha. Cari siapa? Apa Zhao Xiaomei ada di rumah? Tidak ada. Apa keluarganya ada di rumah? Tidak ada semua. Ada apa? Ini ada. Sepucuk surat dari Provinsi Yun. Untuk Zhao Xiangmei. Provinsi Yunnan. Bukankah itu tempat anak kedua berada? Mungkinkah dia benar-benar mengirim uang? Seharusnya tidak. Kalau mengirim uang, pasti dikirim ke anak keempat. Berikan padaku, aku ibu mertuanya. HM. Anda tangani di sini. Hei. Chengnan, kamu belum tidur. Kebetulan aku dapat ikan. Nanti kita minum sup ikan bersama. Kak Qingyi, akhirnya kau kembali. Tadi siang ada surat dari rumahmu. Sepertinya dari paman keduamu. Coba lihat suratnya. Apa itu surat cerai? Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Walaupun dalam hati, aku tetap tidak ingin tanpa ayah. Tidak ingin ibuku tidak punya sandaran. Tapi Chen Changbo memang ayah yang buruk. Di mana suratnya? Sudah diambil nenek. Aku ambil suratnya. Ikan ini untukmu. Di mana Naisi? Kau sudah baca isi suratnya, kan? Karena tidak ada yang istimewa di surat itu. Apa gunanya kau menyimpannya? Jangan-jangan kau ingin lihat, apakah ada uang tunai di dalamnya? Qingyi, kali ini kau salah. Tidak ada apa-apa di dalam surat itu. Hanya ada sepucuk surat. Tapi, kukira setelah ini tidak akan ada apa-apa lagi. Ini surat dari ayahmu. Katanya dia mau cerai dari ibumu. Kamu tahu apa artinya cerai? Hahaha. Sudah puas kamu menertawakan. Aku menertawakan apa sih? Aku cuma mengatakan yang sebenarnya.
Siapa suruh waktu itu kamu masak daging? Tidak tahu berbakti padaku. Rasakan sekarang. Kamu dan ketiga abangmu itu akan jadi anak yatim. Aduh, kasihan ibumu. Sudah tua begini malah diceraikan. Kakak ipar, kenapa bicara begitu? Jangan bicara sembarangan di depan anak ini. Kakak ipar, masalah ini salah kakak kedua, Chen Changbo. Jangan mengejek orang seenaknya begini. Kalian berdua ini kenapa bicara begitu? Dia kakak iparmu. Kakak perempuan seperti ibu. Kalian berdua berhak mendidiknya. Paman, diam. Aku datang untuk mengambil surat, bukan untuk menonton kalian berdebat. Dan, kenapa kamu berbicara seperti itu pada paman? Apakah ayahmu mengajarimu seperti itu? Oh iya, ayahmu. Sudah tidak menginginkanmu lagi. Chen Changjiang, ulangi sekali lagi. Lihat sendiri. Jangan bicara omong kosong. Niang Shengnan bilang ada surat dari Changbo. Iya. Sudah lama tidak menerima surat dari ayah. Di mana? Ah. Aduh. Ayah tidak mau kita lagi. Apa maksudmu tidak mau kita lagi? Ah. Gawat, gawat. Ibu dan ayah benar-benar tak menginginkan kita lagi. Aku begini. Aduh, nak. Kenapa? Kenapa Zhang Bo menceraikan aku? Kenapa dia menceraikan aku? Aku demi keluarga ini. Membesarkan anak-anak. Aku tidak pernah menceritakan kesulitanku padanya. Kenapa bisa begini? Karena Changbo memang tidak pernah mencintaimu. Sini, ibu. Seharusnya aku sudah menyadarinya dari dulu. Ayah sudah lama, tidak pernah menelepon kita. Juga tidak mengirim uang. Dia sudah berubah hati. Jangan pedulikan aku. Aku hanya menjadi tidak cantik lagi. Asalkan aku berdandan seperti saat aku muda. Persis sama. Ayahmu akan menerima kita kembali. Ibu. Reaksi ibu sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Setelah itu, ibu membesarkan aku dan kakak sendirian. Berpisah baik-baik saja. Hehe, bereskan barang-barangmu. Segeranya dari keluarga Chen. Jangan harap. Jika ibuku tidak mau bercerai, tidak ada yang bisa bercerai. Kalaupun bercerai, dia harus memberi kami biaya hidup. Tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan harap kami pergi tanpa apa-apa. Kita tidak tahu hasilnya. Sampai akhir nanti. Kakak-kakak, ayo pergi. Ibu membutuhkan kita. Aduh. Si anak kedua ini akhirnya memutuskan untuk mengusir mereka semua. Kurasa malam ini dia akan tersenyum dalam tidurnya. Istriku, ayo potong ayam. Pilih yang paling gemuk. Aku mau yang dimasak kecap. Lihat mereka makan ayam, makan ayam. Makan apa? Changbo ini. Dia cerai. Bukan menikah. Kamu merayakan apa sih? Aduh. Kamu juga tahu ini perceraian, kan? Kok kamu masih bisa tertawa? Beraninya kamu memukulku. Selama ini aku sudah menahanmu bertahun-tahun. Dulu aku selalu memanjakanmu. Aku selalu menuruti semua perkataanmu. Kau jadi tidak tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah ini. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa di rumah ini. Anak pertama dan kedua, ikut aku ke kota menemui ayah. Ke kota untuk apa? Naik mobil ke Provinsiun untuk mencari Chen Changbo. Akan kuhajar dia sampai berat darah. Aku harus bertanya padanya, kenapa dia ingin bercerai? Kenapa kau meninggalkan istri dan anak-anakmu? Anak-anak sudah besar. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Kau ini kenapa sih? Pergi kau. Seindah apapun lukisanku, dia tetap tidak menginginkan aku dan anak-anak.
Ibu tidak boleh menyerah begitu saja. Walaupun dia meninggalkan kita, kita harus pergi ke Yuan Shou untuk mencarinya. Mencarinya untuk apa? Cari dia. Apa dengan menemukannya, dia akan hidup baik dengan kita. Ibu, kita cari dia. Bukan supaya dia senang. Kenapa? Dia seenaknya meninggalkan kita. Kita harus menuntut penjelasan darinya. Ibu, setelah adik bicara begitu, aku jadi mengerti maksudnya. Untuk apa mencari dia? Cari dia. Apa dengan menemukannya, dia akan hidup baik dengan kita. Ibu, kita cari dia. Supaya dia tidak senang. Kenapa? Kenapa dia meninggalkan kita begitu saja? Kita harus menuntut penjelasan darinya. Ibu, setelah Xiao Mei bicara begitu, aku jadi mengerti maksudnya. Sepertinya aku juga mengerti. Dia tidak membiarkan kita senang. Kita juga tidak akan membiarkannya senang. Apa bisa begitu? Bukankah itu hanya membuat keributan? Trinya saja sudah dia tinggalkan. Kami cuma mau minta penjelasan. Kenapa dibilang tidak masuk akal? Baiklah. Kita pergi malam ini. HM. Sekarang kita berkemas. Hati-hati. Akhirnya ibu bisa dibujuk. Kalau di kehidupan sebelumnya, ibu pasti langsung setuju cerai. Shen Changbo, tunggu saja kami. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mau kemana? Kalian benar-benar anak Chen Futuan. Benar sekali, asli. Tapi, aku tidak pernah mendengar Chen Futuan menyebutkan bahwa dia punya anak sebesar ini. Ini ayahku. Ini surat pengantar yang dia berikan ke tim kami dulu. Sekarang, bolehkah kami lewat? Adik, kenapa kau buang-buang waktu dengannya? Kita langsung terobos saja. Lebih baik menagih si ayah brengsek itu. Kau tidak takut dipukuli kalau menerobos masuk. Di dalam sini semuanya tentara. Kalian tunggu sebentar. Komandan Chu, keluarga wakil Komandan Chen ingin menjenguknya. Menurut Anda, keluarga wakil Komandan Chen, itu pasti kerabat. Cepat izinkan masuk. Pernikahan sedang berlangsung. Jangan sampai menunda makan siang orang. Bukan cuing. Aduh, sudah ditutup ya? Kalian boleh masuk. Kamerat. Apakah si brengsek Chen Changbo ada di sini? Kakek, kakek. Di kehidupan sebelumnya, kakek memang membujuk ibu dan ayah brengsek. Tapi tetap tidak bisa mencegah ayah brengsek meninggalkan aktris itu. Sekarang malah datang ke sini. Apa aku mengubah sejarah? Hahaha. Cucu-cucuku ada di sini. Ayah. Aduh, menantu. Kasihan sekali kamu. Kalian saling kenal. Iya. Tapi kenapa dia dipanggil Chen Futuan? Anak nakal. Sepertinya kakek ini bicaranya agak. Aku ayahnya Chen Changbo. Kenapa aku memanggilnya anak haram? Ayo ikut aku mencari Chen Changbo. Hari ini, aku yang tua ini akan membela kalian. Aku lihat, Chen Changbo masih berani menelantarkan istri dan anak. Akan kuberi dia pelajaran. Kakek memang yang terbaik. Ada kakek yang mendukung kami. Kami pasti bisa mendapatkan keadilan. Ayo.